kita masuk di masa orientasi siswa. Itu momen perkenalan struktur organisasi sekolah. Ada 3 guru yang saya notice, Bang. Kayak gitu. Nah, jadi saya notice-nya gini, nih kok wajahnya aneh. Kok dia tuh natap orang kok begitu ngeri banget ya gitu kan. Nakutin, nyeremin gitu loh, Bang. Nah, 3 guru ini yang saya notice. Ketika Kak Ali cerita itu, Bang, sama kami, tiba-tiba Pak Adit datang ke kelas kami, Bang. Dan saat dia cerita itu, Bang, seingat saya ya waktu itu, Kak Ali itu ada nyebut nama di antara 3 ini, Bang. Karena apa? Proses penguburan itu, Bang, itu dia nggak sendirian, dibantuin. Pak Aditnya datang, Bang, langsung ngedobrak. Kan pintu kami kan tutup, Bang, tutup, didobrak, Bang. Pak Adit tuh dengan matanya yang tajam, ngotot mau marah, Bang, langsung kayak gitu loh, Bang, ngomongnya, keluar kau, jangan kalian percaya sama mulut dia nih, keluar. Tiba-tiba saya ditelepon sama mamanya si Caca. Jis, bisa main ke rumah tante nggak? Assalamualaikum. Ayo Jis, masuk Jis, gitu kan. Masuk kan, saya duduk, Bang. Mamanya tiba-tiba cerita, Bang. Emang kenapa tante? Nggak tahu nih, pulang-pulang sampai di rumah 3 hari nggak bangun-bangun. Hah? Kaget saya, Bang. 3 hari nggak bangun-bangun, tante. 3 hari? Iya, Jis, nggak bangun-bangun. 3 hari 3 malam. Nah, waktu mamanya cerita ke saya, Bang, kesebut lagi, Bang, nama itu. Dan bener-bener datang, Bang. Chandra beserta dengan makhluk peliharaannya berdiri di depan pintu. Nah guys, kalian pernah dengar gak sosok legenda dari Sumatera yaitu Begu Ganjang? Nah, kali ini narasumber kita datang jauh-jauh dari Jambi untuk menceritakan pengalaman yang ia alami saat bersekolah yang ternyata berkaitan dengan sosok tersebut. Bahkan sampai berdampak pada murid di sekolahnya, guys. Nah, ceritanya seperti apa? Langsung aja kita sapa. Di sini udah ada narasumbernya, namanya Mas Ajis. Halo Mas Ajis, apa kabar Mas? Sehat, sama gue. Oke, Bang Ajis ini di sekolahnya pernah ada guru yang melihara makhluk Begu Ganjang. Dan bahkan sosok Begu Ganjang itu sempat menyerupai guru tersebut, Bang. Bener, Bang? Iya, Bang, jadi waktu masa orientasi siswa, saya ngeliat ada 3 guru yang bentukannya tuh gak wajar, Bang. Mulai dari wajahnya yang bulat, tapi gak wajar bulatnya, Bang. Kemudian telinganya, Bang, ya dibilang caplang juga enggak, tapi aneh. Kemudian juga ada 1 guru yang tatapan melotot, kalau udah melotot tuh ngeri banget, Bang. Padahal dia pakai kacamata, Bang. Ngeliatnya kan aneh gitu. Nah, 3 guru ini ditakutin, Bang, sama siswa-siswa. Oke. Dan katanya pernah ada kejadian tragis juga yang berkaitan sama guru tersebut. Iya, Bang, ada. Nah, jadi di bangunan lama itu, Bang, di sekolah kami waktu itu ada sumur yang seketika tuh ditimbun, Bang, sumurnya. Dan ini ada kaitannya dengan guru yang telinganya yang gak wajar, Bang. Oke, itu tadi ya. Dan buat teman-teman yang penasaran, simak video sampai habis. Tapi sebelum itu seperti biasa, kalau pengen jadi narasumber di Lentera Malam, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, ada di @lentaramalam.id. Habis itu juga kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini, guys, untuk kalian kirim voice note. Oke, sekali lagi pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Ajis mengenai teror Begu Ganjang di sekolahnya, tonton video sampai habis. Dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Oke, baik. Jadi ini kejadiannya di tahun 2013. Saat itu saya baru mau masuk SMK di salah satu sekolah yang ada di Sumatera Utara. Nah, itu sekolah negeri dan saya jurusannya pariwisata saat itu.
Dulu kan sekolah negeri itu nggak kayak sekarang ya sistemnya, zonasi. Nah, kalau kita kan masih pakai NIM, nilai. Nah, jadi waktu itu kita lagi pengumuman, kita lihat, dan saya masuk nih, lolos. Nah, jadi sekolah ini kelihatannya memang sejuk gitu. Padahal kalau ngelihat sekilas-sekilas gitu tuh, sekolah ini kayak ada sesuatunya yang menyimpan sesuatu lah yang memang kita perlu tahu dulu nih isi dalamnya kayak apa, biar kita tahu nih bahwasanya oh sekolah ini menyimpan cerita nih, kayak gitu kan. Dan juga memang sekolah ini ternyata benar ada ceritanya nih bang. Gimana itu ceritanya tuh? Nah jadi gini, jadi waktu saya diterima itu di tahun 2013 di bulan Juni, ya kan. Nah, jadi waktu itu di bulan Juni tahun 2013 kita pertama kali masuk itu masa orientasi siswa. Tapi sebelum kita masuk ke situ, nih aku mau jelasin dulu nih Bang. Ya tentang sekolahnya. Jadi Bang, gedung pariwisata itu gini ya Bang, kami itu ada 2 ya, pariwisata 1 dan 2. Dan itu tidak satu gedung. Singkatnya, gedung pariwisata 1 tuh di gedung lama, dan kita gedung pariwisata 2 tuh di gedung baru. Jadi sekolahnya itu terbagi jadi tiga gedung ya. Letter U gitu kan. Nah, jadi yang pertama ada gedung 1, gedung lama, kemudian ada tengah, kemudian juga ada gedung baru. Nah, kelas saya itu di gedung baru. Nah, jadi di antara denah ini ada yang benar-benar menyimpan banyak cerita itu di gedung 1. Termasuk gedung tengah nih, Bang. Gedung tengah ini lantai 2, ini semuanya lantai 2 ya, kecuali gedung 1 yang dia memang sampai lantai 3, karena lantai 3-nya ada aula. Gedung 1 nih ada aula, ke bawahnya ada sumur nih, ya kan. Nah kalau gedung tengah ini kelas, bawahnya lantai 2-nya itu lab, laboratorium komputer. Nah gedungnya di tempat saya ada lantai 3 juga, tapi kelas semua, dan itu nyampur jurusan-jurusannya kayak gitu. Baru tengah-tengahnya lapangan voli. Jadi sekolah ini dia lapangannya nggak gede bang, cuma lapangan voli aja. Jadi kita kalau upacara tuh ganti-gantian, satu angkatan kayak gitu. Nggak semua angkatan tuh bisa masuk di situ kayak gitu kan. Nah jadi singkat cerita kita waktu itu karena udah keterima, ya kan, semuanya udah keterima. Kita masuk di masa orientasi siswa saat itu. Nah itu masih di bulan 6. Di bulan 6 di akhir kalau saya nggak salah, di akhir bulan 6 waktu itu. Masa orientasi siswa kan pengenalan lingkungan sekolah dan lain-lain, fasilitas dan lain sebagainya. Itu kan yang bawa tuh OSIS ya. OSIS. Nah, jadi waktu hari pertama kita dikumpulin di gedung pertama, di gedung 1 yang ada aulanya Bang, lantai 3. Jadi lantai 3 itu aula full, ya kan Bang. Nah, jadi di lantai 3 semuanya kumpul nih satu angkatan. Panitianya OSIS waktu itu. Nah, waktu itu di hari pertama itu Bang, di pagi-pagi, nih pagi hari, ya di sekitar jam 9, itu momen perkenalan struktur organisasi sekolah. Mulai dari kepala sekolah, dan beserta dengan wakil kepala sekolah bidang-bidangnya masing-masing, dan juga kepala jurusan. Belum dikenalin dengan wali kelas saat itu. Nah, jadi setelah pengenalan ini, ada beberapa guru yang saya notice, kebetulan saya duduknya di depan nih Bang. Kita duduk itu lesehan Bang, di bawah. Semuanya kumpul nih, semua jurusan kumpul gitu kan. Nah, saya di depan nih kebetulan. Jadi kelihatan nih wajah-wajah guru-gurunya gitu kan. Nah, jadi di antara guru-guru ini ada 3 guru yang saya notice Bang. Kayak gitu. Nah, jadi saya notice-nya gini, nih kok wajahnya aneh. Menurut saya nih aneh. Kok saya tiba-tiba bisa ngegambar wajah ini kok kayak mirip sesuatu gitu loh Bang. Mulai dari yang pertama saya lihat nih ada namanya Pak Chandra. Pak Chandra ini dia wakil kepala sekolah bidang kesiswaan saat itu. Nah, kenapa saya notice, saya ngelihat ini, wah ini aneh nih. Wajahnya tuh bulat Bang. Ya memang semua orang nih mukanya bulat ya. Cuman bulat dia tuh beda Bang. Gitu loh. Udah gitu kalau kita kan umumnya berdiri kan tegak ya biasa gitu. Ini kan agak nunduk gitu loh Bang. Agak nunduk gini. Kan aneh. Dan itu memang kayak gitu Bang gitu loh. Bukan karena dia sawan atau lagi apa, enggak, memang kayak gitu. Nah kemudian yang kedua ada namanya Pak Bambang. Beliau ini ditugaskan sebagai bimbingan konseling, guru bimbingan konseling. Nah jadi kalau ngelihat beliau ini saya aneh dengan telinganya Bang.
Ini bukan mau menghina fisik manusia enggak sebenarnya. Cuman saya aneh aja gitu loh Bang. Ini kenapa gitu kan. Ini telinganya agak dibilang caplang juga enggak Bang. Aneh kayak gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ada Pak Adit. Pak Adit ini kalau saya nggak salah di komite Bang. Karena dia duduknya itu di ruangan tempat ngumpul-ngumpulin uang sekolah. Di ruangan itu beliau. Makanya saya rasa dia ini komite Bang. Nah kalau beliau itu lebih ke mata sih Bang. Mata itu tajam banget Bang. Kalau ngeliat sesuatu tuh tajam banget. Dia pakai kacamata Bang. Tapi biasanya kan kalau orang pakai kacamata itu kan ya kita ngelihatnya gimana ya Bang ya? Kayak nggak kelihatan nih wajahnya, ekspresi wajahnya itu nggak kelihatan kan dari mata. Apalagi pakai kacamata kan. Ini kok dia tuh udah pakai kacamata. Harusnya kita nggak bisa ngelihat dong ekspresi mata dia itu yang gimana gitu kan nggak kejelasan karena ketutupan sama kacamata. Tapi ini kok dia tuh natap orang kok begitu ngeri banget ya gitu kan. Nakutin, nyeremin gitu loh Bang. Nah 3 guru ini yang saya notice. Tapi saya hanya sekedar oh iya gitu loh. Oh ini bapak ini namanya ini gitu lah. Dan tidak ada, saya tuh nggak ada mau cari tahu apa tentang mereka tuh nggak ada Bang. Nggak ada. Tapi pada saat itu teman-teman ada yang perhatiin keanehan dari mereka gak? Nah jadi nggak ada Bang kalau yang kayak gitu. Karena itu memang saya aja Bang yang punya keterampilan sendiri lah mungkin yang ngegambar-gambarin, kayak ngebentuk-bentukin gitu kan. Oh ini kayaknya aneh nih gitu. Tapi teman-teman tuh nggak ada yang notice. Nggak ada yang notice, benar-benar nggak ada yang notice. Oke, jadi Bang waktu itu kan kita udah selesai ya masa orientasi siswa tuh 3 hari, ya kan? Nah, kemudian lanjut nih. Hari pertama kita sekolah, itu di hari Senin Bang. Masih di bulan Juni di 2013 waktu itu. Nah, ini hari pertama kita masuk ke sekolah Bang, ke kelas. Kita udah tahu nih, oh ini ternyata satu kelas kita teman-teman gitu. Dan di situ juga momen perkenalan dengan wali kelas. Kita jadi tahu nih wali kelasnya siapa kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba ada 2 siswa susulan Bang saat itu. Nah, namanya Caca, satu Caca, dan kemudian yang kedua namanya Irma Bang. Nah, 2 orang ini Bang, ya kan, ini 2 perempuan yang cantik sih Bang. Kalau ngelihat ya laki-laki normal pada umumnya ngeliatnya memang dua-dua cantik. Tapi si Irma ini teman saya SMP Bang, satu SMP dulu. Kalau Caca memang saya nggak tahu, memang dia memang baru masuk. Nah pengakuan mereka berdua ini sepupuan Bang. Cuman saya ada yang janggal nih dengan kata-kata sepupuan gitu kan. Termasuk saya tanya dong, kok kalian nggak ikut masa orientasi siswa? Sementara kita diwajibkan ikut, kok kenapa kalian tidak? Iya kami saudaranya Pak Chandra. Oh, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, saya bilang. Iya, kata gitu kan. Oh, berarti kalian masuk dari Pak Chandra, saya bilang. Iya, kata gitu. Oke, saya bilang kan. Jadi nggak berani komen dong, Bang. Nah, jadi waktu itu saya sering berjalannya waktu nih, Bang. Ya kan. Punya temen lah, satu kelas kan udah akrab nih. Karena kebetulan dalam satu kelas itu di jurusan pariwisata, kan saya pariwisata nih. Nah, itu ada 4 Bang laki-lakinya cuman. Nah, saya itu akrab sama satu teman saya namanya Joni Bang. Duduknya kita sebelahan nih, satu bangku kan. Nah, jadi hari berlanjut nih Bang, tiba-tiba memang entah kenapa saya sama si Joni ini suka sama Caca Bang. Secara bersamaan nih Bang. Terus? Jadi udah kayak kebentuk aja nih chemistry-nya Bang. Kalau dibilang cinta segitiga enggak Bang, karena ini kita berdua suka sama si Caca, Cacanya belum tentu suka sama kita Bang. Karena dia itu memang cantik Bang, orangnya. Model Bang dia ini. Jadi itu dia model-model lomba Bang. Cantik Bang, putih, bersih. Iya kan? Kalau tinggi dia nggak ini sih Bang, dia tuh pendek. Cuman imut-imut lah Bang orangnya, gemesin lah gitu kan. Siapa sih nggak suka gitu? Dan yang suka tuh cuman kita berdua Bang di kelas itu. Jadi Bang waktu itu kita kan proses belajar mengajar ya, normal ya waktu itu di 2013. Di bulan pertama juga tuh Bang, singkat waktu. Yang saya ingat saat itu di hari Selasa Bang. Nah Selasa itu kebetulan di kelas saya itu di sekitar jam 9 ke jam 10 tuh Bang kejadiannya, pagi ya. Kan gedung kami itu kan gedung lama, itu jendelanya kan ngadepnya ke gedung kami Bang. Jadi teriakan dan keriuhan apapun tuh pasti nyampe Bang.
kebawa angin kan suaranya gitu. Nah jadi saat itu nih bener-bener heboh bang, teriak campur nangis. Kebetulan kita juga lagi ada guru nggak masuk nih bang, ya kan? Dan kita tahu itu posisinya, kita bisa ngintip bang, oh ini riuhnya di kelas ini nih, gitu kan? Keributan dari kelas ini. Nah jadi posisi kami itu bang lari-larian nih bang. Jadi kami itu gedung kami nggak terkoneksi ke gedung sebelah bang, ke gedung lama. Jadi kami harus turun dulu ke bawah, melewati lapangan bang, masuk ke ruang kaca, baru langsung ambil tangga kiri kan. Tangga kiri, posisi kelas mereka di ujung bang, di ujung kan. Jadi waktu itu saya sama Joni nih bang berdua lari-larian kan, ngelihat ada apa kok sampai ada nangis-nangis bang gitu kan. Begitu saya masuk, pintu ketutup bang. Mereka juga nggak ada guru posisinya bang. Pintu ketutup, langsung kita buka bang waktu itu kan. Ada apa ini saya bilang? Kok bisa kayak gini? Ini para teriak-teriak nggak jelas bang. Udah kayak apa bang? Kayak wah, jerit-jerit bang. Tolong gitu-gitu. Nah waktu itu ada yang mau saya pegang bang, teman gitu kan. Kebetulan di kelas itu bang, ada satu orang perempuan bang. Namanya si Dini bang. Dini ngomong sama saya. Jis, dia langsung narik saya bang. Jangan pegang, katanya gitu. Kenapa? Siapapun yang megang yang kesurupan, kau masuk. Kau pasti masuk. Kan udah panik nih bang. Kok guru gak ada yang datang nih gitu kan. Nah jadi pada akhirnya, kita udah pikir pendek semua nih bang. Ada yang nangis, ini dalam keadaan yang nangis, dalam keadaan kesurupan, gak sadar. Yang teriak-teriak juga gak sadar bang. Dan syukurnya posisi jendela mereka bang, itu pakai jerjak besi gitu loh bang. Kalau nggak kan kacau, bisa lompat bang. Kayak gitu. Nah jadi udah pada panik. Nah waktu saya masuk bang waktu itu bang, ini udah kepala saya udah pusing, kemudian mual, udah mau muntah-muntah bang di saat itu kan. Ini saya udah gak kuat nih bang. Akhirnya saya udah minta sama Joni, Jon kita keluar. Gak bisa di sini kita kayak gini. Karena ini udah chaos nih saya bilang gitu kan. Nah pada akhirnya bang, kita turun ke bawah ke ruang guru, ada guru agama waktu itu bang. Namanya Pak Muklis. Kita langsung bilang, Pak, tolong Pak, di lantai 2 ini kesurupan massal. Dia langsung naik Pak. Langsung naik ke atas, lari sama kita Pak ke lantai atas. Nah, waktu di situ tuh kita nggak dikasih masuk Pak. Jadi yang masih dalam keadaan sadar, di kelas itu cuma ada 3 atau 4 orang Pak yang sadar, Bang. Yang artinya dia nggak megang nih. Jadi kesurupan itu berawal dari 1 orang Bang. Nah menurut pengakuan dari dia nih Bang, yang kesurupan ini, dia kan ini kan lagi keadaan jam kan lagi kosong nih Bang, posisi kan. Nggak ada guru maksudnya. Yang lain pada ngapa-ngapain, nah dia tuh ngeliat di pintu itu ada perempuan cantik banget Bang. Tapi dalam keadaan mukanya pucat. Oke. Dan dia tahu nih bukan siswa sini nih. Aneh. Pakai seragam sekolah Bang. Sosok yang dilihat ini. Nah dilihat dari depan kan Bang. Ini saya mau nih ceritanya. Jadi dia gini Bang, dia di sini nih, ya kan? Pintu di sini Bang, di sini pintu. Nah, sosok ini berdiri di pintu nih Bang. Ngeliatin dia terus Bang, mukanya pucat tapi cantik Bang mukanya Bang. Nah, diliatinnya terus Bang, tapi makin lama nih sosok kok makin jalan dekat nempel Bang. Ya udah. Teman sebelahnya karena dia udah kerasukan gitu Bang, dipegang dong. Ikut Bang nyambut. Kontak Bang. Kayak gitu. Nah, ada yang 3 orang ini Bang. 3 atau 4 orang yang saya bilangnya sadar. Mereka gak mau pegang Bang. Gak mereka pegang. Jadi 1 laki-laki, 3 perempuan yang gak ikut kesurupan. Waktu itu. Nah itu aura kelas nih Bang. Ini dia aromanya udah campur-campur nih Bang. Kita ngerasanya udah kayak sumpek Bang. Kayak ngerasa nih dalam ruangan ini padat banget nih. Kayak gitu. Kemudian nafas juga susah Bang. Ya Bang, kayak kita masuk ke dunia lain Bang. Gitu masuk, tuh ini keliangan kepala, saya mual-mual Bang. Kayak gitu. Nah si Joni juga ngerasa hal yang sama Bang. Wah ini udah gak beres nih. Kita keluar Bang. Keluar, turun ke bawah, itulah manggil guru agama kan. Yang tersisa di ruang guru cuma guru agama. Kita tarik langsung naik ke atas, tutup Bang, ditutup dia, ya kita gak boleh masuk. Nah kita nungguin di luar nih Bang, nungguin di luar. Ya kurang lebih ada sekitar 30 menit, keadaannya stabil. Yang kesurupan tuh udah pada sadar, ya kan? Udah gitu bukan langsung sadar sehat nih Bang, linglung, kebengong, bingung. Kayak udah lupa dengan kejadian-kejadian apa, lemas semua Bang.
kayak gitu. Nah tugas kita yang sadar nih bang, yang tidak ikut kesurupan ya ngebantuin mereka bang, kita kasih minum apa semua segala macam. Gitu sih bang kejadiannya kalau yang kesurupan massal. Hari berlanjut terus nih bang ya kan, ngelewatin beberapa hari, kemudian 1 bulan setelahnya bang, kalau saya nggak salah sekitar di bulan Agustus bang 2013 waktu itu, si Caca ini bang datang nih, ya kan, kayak biasa pagi-pagi datang ke kelas ya. Ini dari hari pertama ini dia udah beda nih ekspresinya bang, wajahnya tiba-tiba beda, berubah. Yang tadinya kita lihat segar, imut, cantik, putih, bersih, nih kulitnya udah mulai ruam, pucat bang. Kemudian kelopak matanya ini bang, ini merah, hitam gitu-gitu loh bang. Kadang ini merah, kadang tiba-tiba hitam. Terus ini kelopak matanya ini turun bang, turun nih. Udah kayak nenek-nenek sih bang. Nah itu di hari pertama waktu itu bang, di pagi-pagi ya waktu itu dia datang pagi-pagi dalam keadaan kayak gitu ya. Kita masih berpikirnya positif ya, tapi makin hari kok perlakuannya beda nih bang, sikapnya, penampilannya beda gitu loh bang. Jadi pada hari ketiga kalau saya nggak salah tuh bang, hari ketiga akhirnya saya sama teman saya si Joni notice bang. Nah notisnya gini, selain saya bilang nih kulitnya semakin hari makin pucat, yang tadinya wah enak kan ngeliatnya gitu kan, ini kok berubah jauh banget bang. Rambutnya kan model lurus gitu bang ya, ini tiba-tiba rambutnya udah kayak nggak keurus bang, kayak orang perempuan nggak mandi seminggu kali. Ditambah lagi dia kalau ketawa bang, suaranya melengking bang, nyeret banget bang. Aduh gimana ya bahasanya itu, ya udah kayak kuntilanak bang. Dan ini yang masih notice saya sama Joni nih bang, yang lainnya belum ada yang notice, teman-teman belum ada yang ngeh, masih ya biasa aja gitu. Nah kemudian ya biasa lah bang ya, belajar mengajar nih tetap berjalan gitu kan. Nah jadi waktu itu ada guru saya bang, ya kan, namanya Pak Didi bang. Pak Didi nih dia gokil sih bang sebenarnya. Ini juga saya aneh nih nengok beliau nih. Anehnya pada umumnya guru kan ya masuk ngajar gitu kan bang, 2 jam pelajaran jadi 2 jam dong. Kalau Pak Didi ini enggak bang, dia masuk kemudian dia lihat semuanya bang, keliling nih dia liatin bang dari mejanya dia 10 menit dia ngeliatin. Jadi ini begitu dia masuk dia diam 10 menit diliatin semuanya, baru dia lihat absen bang, dilihatnya semua absen kelas kami ya bang. Habis itu dia keluar. Gitu bang. Dan itu diulang-ulang begitu. Sesekali lah dia, yaudah nih kita mau ujian ya, ini dipelajarin ya. Dan hanya beberapa kali dia mau baru bisa ngajarin kami bang. Nah lanjut lagi nih bang, ini kan masih di kelas 1 ya bang, saya waktu itu kan masih di bulan Agustus 2013 kan waktu itu masih. Nah di bulan 9 ya bang, kita lagi di jam istirahat nih bang, di hari Kamis. Ini kan orang-orang lagi pada enjoy nih, ada yang makan ya kan, ada yang ngobrol, ada yang nyatat-nyatat, mungkin ada yang belum dikerjain gitu ya. Nah kebanyakan sih di kelas saya itu kalau udah jam istirahat tuh ngobrol sambil makan. Nah jadi si Uti sama si Caca ini ngobrolnya itu bang di barisan meja saya bang, kayak gitu. Mereka tuh ngobrol di barisan meja saya, di belakang kan, saya duduk di depan, mereka tuh di belakang saya. Yang saya dengar tuh mereka kayak ngebahas, Cak, selera cowokmu gimana sih? Karena kan masih anak baru nih kita semua bang, belum tahu gimana, belum terlalu kenal kan. Aku yang begini nih, kayak gitu kan. Sukanya yang tinggi, yang agak putihan dikit. Nah kau gimana Ti? Gitu kan. Kebetulan si Uti ini bang, dia nggak putih bang, jadi kulit sawo matang lah bang. Kulit sawo matang yang kan dulu belum ada skincarean ya, ini kayak berminyak-minyak gitu lah bang, kebetulan. Nah jadi si Uti berusaha untuk ngasih tahu nih bang, kayak selera aku tuh yang gini loh, yang kayak putih, tinggi, ganteng. Ah kau nih nggak sadar diri, nah gitu bang. Caca ngomong kayak gitu, kau tuh nggak sadar diri. Nah ngamuk dong bang si Utinya, kau tuh lebih nggak sadar diri, kau tuh nenek-nenek gitu. Tapi dengan ekspresi yang marah, teriak bang. Kita semua ini satu kelas nih bang, hening langsung bang. Cacanya juga diam bang. Jadi pada saat itu si Caca
ekspresinya itu udah berubah banget ya? Nah, bener Bang. Jadi ekspresinya memang benar-benar serius. Karena menurut saya pribadi pun ya itu udah nyenggol nih. Maksudnya kita kan anak baru ya. Nggak harus begitu banget dulu, jangan langsung-langsung kan gitu. Jadi memang di saat dia ngomong kau tuh nenek-nenek, lebih jelek lah. Kayak gitu, bahasanya begitu sih Bang. Nah mulai dari situ Bang, sampai ke besok-besoknya nih, itu si Cacanya udah mulai kayak nggak seaktif pertama kali Bang. Nah saya dengan Joni pun udah tarik diri Bang. Jadi udah nggak ada yang suka lagi. Nah jadi masih di bulan 9 itu Bang, mulai dari bulan 9 itu si Caca tuh udah sering diiniin Bang, di kata-katain lah Bang. Jadi gini Bang, pernah waktu itu saya dengar ya Bang, langsung saya saksikan waktu itu dia sama ada teman satu bangku dia Bang, namanya Askia Bang, teman satu bangku ya. Jadi waktu itu di jam istirahat juga Bang, lagi capek-capeknya Bang, istirahat dulu itu tuh jam 11.30 waktu itu. Nah kebetulan memang si Caca kan duduknya di belakang bangku saya Bang, memang pas di belakang kan. Mereka tuh ngobrol Bang, ngobrol soal, ya lagi-lagi soal laki-laki sih Bang, ya kan, soal selera-seleraan kayak gitu. Nah jadi kalau kali ini bukan si Caca yang ngerendahin si Askia Bang, tapi si Askia langsung nembak Bang. Kau nggak usah selera tinggi lah, kau tuh nenek-nenek, kayak gitu. Ya saya dengernya langsung sakit sebenarnya Bang, waduh kok kayak gini sih, kayak gitu kan. Tapi ya udahlah, saya biarin lah, nanti obrolan mereka kan. Saya nggak mau ikut campur juga kan Bang. Pokoknya julukan si Caca ini nenek-nenek Bang. Jadi ketika saya tahu nih Bang, notice pertama kali itu sebenarnya saya sama Joni kan. Itu di bulan 8 kan Bang kejadiannya. Di bulan 8 nih kita udah notice nih, kok nih anak beda nih dari fisik, penampilannya, semuanya. Jadi kita udah sepakat nih, udah yaudah Jon kalau gitu. Kan tadinya sebelumnya kita nih kayak rebutan Bang. Yaudahlah kau sama dia atau apa gitu kan. Ini jadi kayak udahlah, saya ngalah nih Bang, udahlah Jon, kau aja sama dia, aku enggak gitu kan. Enggak juga, aku juga enggak mau katanya gitu kan. Nah pada saat itu kita udah ninggalin tuh Bang. Dari bulan 8 itu sebenarnya saya, Joni itu udah ninggalin Caca Bang. Tapi tetap dalam satu barisan kelas Bang. Maksudnya ninggalin tuh yang biasa kita bertiga kemana-mana, itu udah kita kurangin Bang. Dan kita nggak ada nanya Bang, kau kenapa? Kan takut tersinggung Bang. Iya. Nah jadi waktu di bulan Oktober 2013 tuh Bang, ada di satu hari itu Bang, pagi ya. Karena kan Caca duduk di belakang saya kan Bang, mejanya. Saya pikir dia terlambat nih Bang waktu itu. Karena udah posisi ini udah jam 7.30 pagi nih Bang. Di hari Senin waktu itu. Kok nih belum datang, saya pikir dia terlambat. Saya juga bingung dong Bang, mau nanya sama siapa nih, ini anak kemana. Udah gitu kan kita ada grup kelas nih Bang waktu itu. Maksudnya ini nggak ada berita nih si siapa yang nggak masuk nih kemana gitu, nggak ada berita nih Bang. Semua itu nggak ada berita. Yaudah akhirnya kita belajar mengajar berjalan nih Bang waktu itu kan. Nah sampai pada akhirnya Bang, besok-besoknya juga Caca juga sama Bang. Dan balik lagi saya juga bingung nih mau nanya sama siapa gitu kan. Waktu itu belum kenal sama orang tuanya. Masih tanya sama yang katanya sepupunya si Irma Bang. Saya tanya, Caca mana? Dia nggak tahu Bang. Kayak gitu. Nah jadi sampai pada akhirnya si Caca ini waktu dia masuk juga kita kan nanya nih Bang, kemana kok nggak masuk gitu kan. Dia ngomongnya dia sakit, tapi surat sakitnya nggak ada Bang. Nah waktu itu kan pernah saya tanya nih, ya kan. Dia waktu itu ada masuk dalam bulan 10 tuh minggu kedua kalau saya nggak salah Bang. Pagi dia datang, saya tanya dong, Cak, kok akhir-akhir ini kamu nggak masuk? Kenapa? Surat sakitnya nggak nyampe. Kamu nih alpha loh. Karena kebetulan kan saya wakil ketua kelas Bang waktu itu, ya kan. Jadi saya care nih nanyain, kemana kok nggak masuk? Karena peraturan kita 3 hari nggak masuk, jengukin. Nah kita mau tahu jengukin dia di rumah yang nggak tahu di mana. Jadi saya ngobrol nih Bang sama Caca kayak gitu. Jadi tolong kasih kabar ke kita Cak. Minimal surat dokternya ada dong. Atau minta dong nomor orang tuanya. Saya bilang gitu. Dia cuma bilang, iya nanti ya. Kayak gitu. Nah di hari itu dia masuk, besoknya udah nggak masuk lagi Bang. Pada akhirnya saya juga capek Bang ngurusinnya kan. Jadi ya udahlah. Nah jadi waktu
Saya udah capek nih bang ngurusinnya, nggak mau nanya lagi lah gitu kan, biarin lah gitu kan. Di bulan November di 2013 bang, saya ingat di hari Senin, karena itu wali kelas kita yang masuk jam pertama bang. Ketemu dong sama si Caca. Caca kebetulan masuk bang waktu itu. Oke. Karena kan wali kelas itu memang wajib ngecek semua absensi siswa kan bang. Jadi lihat nih Caca nih bang, banyak nih. Sakitnya enggak, izin apa lagi gitu kan. Jadi A semua bang, alpa dipanggil dong bang Caca. Karena ngelihat rekapan bulan Oktober dong bang absennya kan. Kan absen itu per bulan dia. Lihat rekapan kan. Loh, kok banyak banget ini absennya si Caca. Dipanggil bang Cacanya. Cak, sini gitu kan. Kamu kenapa nggak masuk? Karena kan jarak kursi saya bang sama guru kan lumayan jauh bang. Karena kan saya di ujung. Saya cuma dengar samar-samaran aja. Iya bu, saya sakit. Gitu. Lama-lama nih suara makin kecil mereka berdua ngobrol bang. Ya udahlah, maksudnya nggak mau ikut campur gitu kan bang. Jadi bang itu kan sudah selesai lah ya, maksudnya di 2013 itu polanya Caca masih begitu tuh bang. Dia masuk pada saat ujian. Singkat cerita kita naik kelas dan anehnya dia juga naik bang. Karena gini bang, kalau umumnya, kalau sekolah swasta bang, masih bisa ketolong lah dia. Ini negeri, loh secara dia jarang masuk, kok bisa naik ya? Nah itu yang notice bukan cuma saya, tapi teman-teman yang lain. Oh ini ada apa nih gitu loh. Kok bisa gitu kan? Kita naik, dia naik. Tapi ya udahlah, kita bukan siapa-siapa untuk ngurusin itu bang. Ya dan ini kita di kelas 2 nih bang. Di kelas 2 SMK di tahun 2014, semester pertama. Itu di bulan Juli. 2014 di bulan Juli. Kebetulan waktu 1 bulan itu kita sekolah di bulan Juli bang, sudah ada informasi bahwasanya karena kita anak pariwisata, kita akan ada study tour Jawa Bali. Waktu itu bang. Ya kita udah seneng dong bang, bakal ada perjalanan panjang nih Jawa Bali kan gitu. Udah dikasih nih bang selebaran kertas masing-masing nih bang ke orang tua masing-masing. Nah, padahal berangkatnya itu 2015 bulan Februari. Tapi kita udah heboh nih bang dari 2014 bulan Juli. Nah jadi yang berangkat awal itu kakak kelas kami bang. Mereka udah berangkat duluan kan. Jadi waktu itu saya bang karena wakil ketua kelas kan memang diminta sama guru untuk koordinasiin nih teman-teman semuanya. Mulai dari praktek guiding, kan pariwisata nih bang harus jadi guide gitu kan. Kemudian harus bisa nyusun tour itinerary-nya, distribution of time gitu-gitu lah bang. Jadi saya disuruh sama wali kelas untuk koordinatorin lah ini gitu kan. Akhirnya saya kenal nih sama satu kakak kelas bang, yang dia ikut study tour juga kan, dia baru balik juga kan. Kebetulan memang dia bahasa Inggrisnya jago bang, beliau. Nah namanya Kak Ali bang. Saya minta dong ke kelas, saya turun nih bang. Waktu itu pagi-pagi di hari Kamis bang, jam 8.30. Ketika Kak Ali udah saya temuin dengan wali kelas nih bang, Kak Alinya setuju, oke, jadi mentornya kita kan waktu itu. Yaudah, mau nih. Jadi mulai dari bulan 8 bang, start kita mulai dimentorin sama Kak Ali. Karena itu praktek bang kami, bukan cuma jalan-jalan ya. Kita nggak setiap hari sih bang dimentorin. Jadi itu seminggu 2 kali bang kita dimentorin. Dan itu hari-hari tertentu yang dimana hari itu hanya pelajaran kejuruan aja bang. Nah dia ini cerita bang, cerita ya kan, enjoy nih cerita-cerita tentang perjalanan mereka selama 12 hari di Jawa Bali itu bagaimana kayak gitu kan. Hal-hal apa yang perlu dipersiapkan macem lah bang, random. Hari Kamisnya besoknya bang, dia masuknya cuman dari jam 11 sampai kita pulang jam setengah 2. Ceritanya udah beda nih, bukan soal persiapan lagi, tapi soal prakteknya bagaimana gitu loh bang. Nah kemudian di minggu keduanya kita masih praktek bang, udah langsung praktek nih, siapin lah kata-katanya gitu kan, ada persiapan. Jadi kan kita di bulan 8 nih bang, udah bolak-balik nih praktek. Di bulan 9 tiba-tiba nih Pak Didi jam kelas dia nih bang masuk nih. Pak Didi itu kalau kita di kelas 2 dia masuknya di setiap hari Sabtu bang. Jadi di Sabtu jam pelajaran kedua ya bang, itu setelah jam istirahat bang, jam 9.45 lah beliau masuk nih ke kelas kita.
Dia nginfo nih bang, kayaknya program tur kita bakal dibatalin deh. Ya, kasian banget ya. Lah kita yang udah persiapan kan langsung sedih dong bang. Gimana sih kok bisa pak? Gini, siapa sih pak yang mau ini? Disebut sama beliau. Karena ada satu guru yang sakit hati lah bang, gitu kan. Nah pokoknya tiga guru nih bang, ada Pak Adit, Pak Chandra, sama Pak Bambang. Nih ingat ya masih ya di cerita awal kita tadi. Nah jadi ini yang mau ngegagalin bang, karena mungkin mereka nggak dapet bagian kali ya untuk berangkat. Karena kan setiap tahun tuh beda-beda gurunya ikut bang, yang dampingin kan. Mungkin mereka belum dapat giliran tapi mau ikut gitu loh bang, nggak di-cut sama Pak Didi. Jadi akhirnya udah buat informasi yang beredar nih bang, bahwa saya ini mau dibatalin nih, gitu-gitu sih bang waktu itu kan. Nah pas di bulan 9 juga nih bang, setelah Pak Didi ngomong kayak gitu di hari Sabtu jam 9.45 nih bang, di hari Rabu minggu berikutnya bang, di bulan September nih masih, Kak Ali tiba-tiba yang tadinya dia masuk harusnya ngajarin kita nih bang, jadi mentornya kita udah siap-siap nih bang, ya kan, udah enak nih, udah pada hafal nih mau maju gitu kan. Tiba-tiba dia langsung ngomong, udah deh nggak usah hari ini, nggak usah ini dulu deh, nggak usah belajar dulu, nggak usah praktek dulu. Loh kenapa kak? Kan kalian udah tahu kan berita yang mau digagalin katanya. Jadi buat apa belajar sampai kalian bisa juga tuh ujung-ujungnya dibatalin katanya gitu kan. Emang kenapa sih kak? Gitu. Kita kan nanya gitu. Kebetulan Kak Ali ini dia tahu banyak nih bang informasi-informasi tentang sekolah nih. Terus dia bilang, iya ada gara-gara guru yang sakit hati gini. Oh gitu ya kak. Omongan yang sama nih dengan Pak Didi gitu. Padahal kalian tahu nggak sih yang mau gagalin ini sebenarnya punya banyak kasus ya harusnya. Nah maksudnya kak, karena kita kepo kan, anak sekolah kan kepo. Jadi ini kakak cerita sama kalian. Ini kejadian pagi-pagi bang. 3 guru ini, Pak Adit, Pak Chandra, Pak Bambang. Dan dia nggak berani nyebutin nama kayak gini. Nggak berani dia nyebutin nama kayak gini. Dia pakai inisial. Beliau cerita ke kita tuh kayak gitu bang. Dan kalian pun dia pesan sama kami bang, jangan pernah sesekali kalian menceritakan 3 ini menyebut nama 3-3-nya. Nggak boleh. Alasannya apa kak? Nanti kakak kasih tahu. Kenapa jangan? Jadi gini, Pak Bambang, ini kasus dia yang cukup berat sebenarnya. Dan Kak Ali ini juga dapat informasi ini nih A1 dari petugas yang di sekolah yang kebetulan dia udah kerja tuh puluhan tahun bang di situ. Lagi-lagi nih Kak Ali ini kan orangnya humble bang, humoris juga kan, mudah bergaul. Jadi dia informasi sekolah tuh didapat bang. Dan dia cerita ini sambil memberikan pesan bang ke kita. Pesannya adalah kalian juga jangan pernah mau dekat dengan guru siapapun itu. Jangan mau terlibat dengan pekerjaan pribadinya guru. Sekretaris kita notice dong bang. Loh maksudnya gimana kak? Karena kan sekretaris sering disuruh-suruh bang. Suruh ambil buku, catat, apa semua segala macam. Suruh isi rapot. Nah itu dia bang. Berawal dari yang kayak gitu bang. Disuruh-suruh, ngisi rapot, ngambil buku, nyatat, apa semua segala macam. Berawal dari seperti itu yang timbul rasa suka di antara siswa dengan Pak Bambang tadi bang. Nah jadi ternyata mereka berdua ini kan saling suka bang. Yang satu guru, satu siswa kan. Perempuan. Cantik bang perempuannya bang. Nah jadi 2 orang ini bang, karena semakin lama semakin hari punya rasa cinta, terjadilah hubungan yang terlarang bang. Dari hubungan itu bang, perempuan ini kan hamil bang. Jadi hamil kan dia minta pertanggungjawaban dong, karena sudah dihamilin bang. Jadi mau nggak mau dia udah 3 bulan kandungan nih bang ceritanya. Setiap hari si perempuan ini menghubungi si bapak ini bang, untuk minta pertanggungjawaban. Dan bagaimana ini? Satu sisi si bapak udah menikah bang, satu sisi ini anak pelajar, ya kan? Jadi kayak, wah ini gimana? Udah buntu kan bang, mau di kayak gimanain gitu. Jadi suatu ketika bang, waktu itu malam-malam bang, sekitar di atas jam 10 malam waktu itu, si bapak ini bang, Pak Bambang ini ngubungin si perempuan ini bang, si siswa ini, bisa datang ke sekolah nggak? Tapi jangan bilang ke orang tuamu kalau kamu ke sekolah itu aku yang suruh.
Jangan bilang ke orang tuamu dan jangan tahu siapapun kamu ke sekolah itu aku yang suruh. Datang beneran bang, di jam 10 malam tuh waktu itu. Gitu datang langsung ke aula bang, lantai 3. Aula kami itu bisa masuk dari kanan dan kiri bang. Kalau dari kanan dari kantor guru, kalau dari kiri dari toilet perempuan yang ada sumurnya bang. Kayak gitu. Nah kebetulan mereka tuh ketemunya dari kiri bang, naik ke atas dari kiri, pintu kiri. Nah kemudian di situ terjadi perdebatan yang begitu hebat bang. Satu sisi pengakuannya si bapak ini nggak mau bang tanggung jawab. Ya si pelajar, si siswa ini nggak terima dong bang. Ya kan? Mau di kayak gimana ini? Mau di udah mungkin kadung terlambat, udah 3 bulanan, mau dinikahin juga hancur karir si guru ini, kayak gitu. Jadi pada akhirnya bang, udah terjadi keributan. Si kakak ini bang, si perempuan ini didolak dari tangga kiri bang, tuh jatuh ke bawah. Dan jasadnya juga dikubur di sumur itu. Setelah kejadian itu, orang tuanya sama sekali nggak tahu bang. Sama sekali nggak tahu. Nah itu cerita yang dari Pak Bambang. Ketika Kak Ali cerita itu bang sama kami, tiba-tiba Pak Adit datang ke kelas kami bang. Dan saat dia cerita itu bang, seingat saya ya waktu itu, Kak Ali itu ada nyebut nama di antara 3 ini bang. Karena apa? Proses penguburan itu bang, itu dia nggak sendirian, dibantuin. Jadi udah disetting, dibantuin. Jadi waktu Kak Ali cerita begitu, dia kesebut di salah satu nama itu bang. Pak Aditnya datang bang, langsung ngedobrak. Kan pintu kami kan tutup bang, tutup, didobrak bang. Keluar kau. Jangan kalian percaya sama mulut dia nih. Keluar bang. Tahu? Keluar bang. Kak Ali langsung keluar bang. Kak Ali dengan rasa ketakutan dia keluar. Terus Pak Adit tuh dengan matanya yang tajam, ngotot mau marah bang. Dia masuk kelas kami hanya nyuruh si Ali untuk keluar. Jangan kalian percaya omongan dia tuh provokator. Kayak gitu. Langsung kayak gitu loh bang ngomongnya. Padahal kan Pak Adit nggak tahu bang. Kami tuh ngebahas dari mana gitu kan. Atau dia nguping atau dia apa gitu. Kalau dia nguping bang, kayaknya bakal kelihatan bang. Karena posisi pintu tuh jendela semua nih bang, jendela kaca kan. Dan kami tuh nggak ada horden, itu nggak ada bang. Pasti ketahuan dong kalau ada orang yang berdiri di sebelah pintu. Jadi waktu kita tahu nih bang cerita dari Kak Ali kan perihal Pak Bambang, kan suasana makin mencekam ya semua. Wah, ini udah kacau nih. Kok bisa ada kejadian yang seperti itu di sekolah itu kan? Nah, jadi singkat ceritanya lagi nih bang, di hari Jumat kalau nggak hari Jumat waktu itu bang, pelajaran bahasa Indonesia bang. Bahasa Indonesia ini gurunya killer bang. Jadi kita mau izin aja juga takut kan. Jadi karena posisi gedung saya kan pariwisata 2 kan ada di kiri ya bang. Nah pariwisata 1 tuh ada di kanan. Karena kan letter U ya. Nah di gedung pariwisata 1 itu yang ada aulanya. Kalau kami kan nggak ada aulanya bang. Jadi setiap mereka teriak-teriak itu karena kebetulan jendela mereka itu kan ngarah ke gedung kami bang. Lagi serius nih kita bang, lagi fokus belajar karena gurunya juga killer kan bang. Tiba-tiba ada suara teriakan nih bang. Rame nih tiba-tiba kan. Kebetulan kelas sebelah juga posisinya kosong, nggak ada gurunya bang. Jadi mereka kan ya biasa kalau anak-anak nggak ada guru kan kayak gimana gitu kan. Jadi kayak ini suara teriak kenapa beradu? Kanan kiri nih kenanya gitu kan. Ada yang lari-lari bang lewatin kelas kita. Ngomongin saya kayak, itu ada yang kesurupan. Di anak pariwisata 1 tuh ada kesurupan. Kita kan pariwisata 2 bang. Pariwisata 1 ada yang kesurupan kayak gitu. Oh iya, jadi sekolah kami itu setiap ada kesurupan tuh pasti heboh bang. Dan kebetulan memang yang sering terjadi kesurupan itu di gedung pariwisata 1 bang. Karena di gedung mereka tuh gedung bangunan lama bang. Sementara kan kami gedung bangunan baru kan. Karena hari Jumat posisinya bang. Kami kan pulang nggak sampai 1:30 ya. Hari Jumat kami pulangnya sampai jam 11 bang, waktu itu. 11:15 lah. Jadi pas pulang, kebetulan memang saya turun nih sama Joni bang berdua.
Iya kan? Nah ada anak pariwisata satu bang, namanya si Ilmi nih bang. Si Ilmi digotong nih sama temannya, ya kan? 2 orang temannya bang. Loh, kenapa? Ada apa gitu kan? Ini tadi dia kesurupan kayak gitu. Kita tanya dong, jadi ini mau dibawa kemana? Orang tuanya udah jemput atau belum? Udah tuh orang tuanya udah jemput di depan gitu kan. Nah jadi jalan nih bang, kan ini lapangan ya kita. Nah ini posisinya gini lah bang, sekolah saya nih, gerbangnya di sini kan. Kita jalan gitu kan. Pas sampai di depan sebelum keluar gerbang, security udah ngeliatin bang dari pos, ngeliatin dengan wajah yang sinis bang. Pakai baju security-nya dia tuh baju putih biru bang waktu itu. Sinis banget nih ngeliatin teman saya si Ilmi bang. Duh, kenapa nih saya pikir gitu kan. Udah gitu dia langsung nangkep bang. Tangan teman saya langsung ditangkep dia bang si Ilmi. Tangkepnya bang langsung dibawanya ke pos bang. Ke pos kemudian dibuka jok motor dia bang. Karena kebetulan pos sebelahnya motor dia nih bang. Dibuka motor joknya bang. Dia dibawa yang saya lihat tuh warna-warnanya kayak hitam, ada warna-warna coklat juga bang. Itu nggak tahu apa ya jelasnya. Tapi ditempelnya di sini bang, tempelnya ke innya Ilmi, diginiinnya bang, terus ke pinggangnya juga diapain kayak gitu. Saya bingung dong, saya tanya bang, Pak, itu untuk apa? Nggak apa-apa, ini obat, kata gitu. Udah gitu doang bang, habis itu udah dia kayak layaknya security pada umumnya bang, kayak gitu kan. Oh ya udah deh, kami juga ngerasa teman kami nggak ada dia apa-apain gitu kan, akhirnya dia pulang dijemput sama orang tuanya. Jadi di bulan 11 itu bang, kita mau ujian kan waktu kelas meeting ya waktu itu. Yang saya tahu tuh dimulai dari hari Kamis sampai 2 minggu ke depannya. Saya kan mau ke gedung pariwisata 1 kan. Ngelewatin jalur kiri bang. Karena siswa hanya dibolehkan dari kiri bang. Kalau mau naik ke gedung pariwisata 1 dan ke aula, nggak boleh dari tangga kanan. Karena itu khusus untuk guru. Karena langsung dekatan dengan ruangan guru kan bang. Jadi kita langsung dari kiri kan. Nah pas mau jalan dari kiri, kok ditutup nih bang, ditutup, ada polis lain bang. Loh ada apa nih kebagi polis lain gitu kan. Nanya-nanya dong bang, karena kebetulan kan saya OSIS bang, ikut OSIS juga kan waktu itu di kelas 2. Jadi nyari-nyari tahu informasi ke teman-teman yang lain bang, ke teman-teman OSIS. Kebetulan ada yang namanya si Doni waktu itu, teman saya juga kan, cuman beda jurusan sih bang. Saya tanya, ini ada apa? Saya bilang gitu kan. Ini ada penggalian sumur, katanya gitu. Oh, sumur untuk? Saya bilang. Ya, untuk toiletnya perempuan gitu loh bang awalnya kan. Oh, biasa aja. Tapi kok ada polis lain yang buat kita makin penasaran nih. Kemudian hari Sabtu bang. Kan tadi Kamis ya ceritanya. Yang saya tahu tuh ada galian. Hari Sabtu. Kami ini setiap hari Sabtu bang sama teman-teman saya nih beberapa lah. Kita nongkrongnya di warung kopi bang, bukan warung kopi kayak sekarang ya, warung kopinya kayak pangkalan ojek bang. Ya kan, jadi kita ngopinya di situ, makan mie instan gitu kan. Tiba-tiba bapak-bapak nih cerita bang, wah ini sekolah kalian lagi bahaya nih katanya. Bahaya kenapa pak? Saya bilang gitu kan. Itu kan lagi ada penggali sumur katanya. Terus saya bilang, itu kan mau cari. Hah? Saya langsung, wow. Pak jangan main-main dong pak, saya bilang gitu kan. Kita lagi makan nih bang, lagi enak nih asik. Ini saksi bang, saya langsung kaget bang. Dan di situ tuh masuk berita bang, koran bang. Waktu itu masuk koran Metro 24, jelas banget bang. Saya tahu itu sumur hari Kamis bang, hari Sabtunya udah masuk koran. Dan itu berkelanjutan bang, beritanya tuh berkelanjutan, bukan cuma sekali doang bang. Saya langsung syok bang, ada. Kita baca nih bang, kita sama teman-temannya ada 5 orang lah. Termasuklah si Joni ada juga sama saya. Wah kita langsung turun bang darah kita bang. Apa nih? Gitu. Kita notisnya kayak apa sama ya ceritanya dengan Kak Ali. Posisinya sama bang. Ternyata bang di bawah tangga itu tadi memang sumur beneran bang. Karena dijatuh, dikubur di situ jadi lantai bang. Dan itu yang dibongkar bang, posisinya. Nah lanjut nih bang, di hari Senin, kita masih penasaran nih bang. Tapi anehnya keadaan sekolah biasa-biasa saja bang. Kayak nggak ada kejadian apa-apa gitu loh.
Nah, sampai saya tahu pada akhirnya di hari Senin itu, Bang. Di hari Senin, pulang sekolah lagi, kita main lagi ke warung kopi, Bang. Ketemu dengan bapak yang sama. Karena kebetulan kan depan sekolah kami itu sekolah TK, Bang. Dan mereka kan lagi nunggu anak-anak yang pulang ya. Nah, jadi kita nongkrongnya di situ yang sama, Bang. Ketemu dengan bapak yang sama. Dan dia kasih tahu lagi, Bang. Ini koran. Saya tahu ada guru bahasa Inggris, Bang. Di foto itu saya ingat dia pakai baju seragam PNS, Bang. Megang celana dalam warna pink kayak gini, udah robek-robek. Hah? Di foto itu. Anjir, aneh banget. Beneran, Bang. Asli. Sama ada beberapa tulang berulang. Bisa. Nah, redaksinya yang saya ingat sampai sekarang, Bang, bahwasanya kebenaran harus terungkap. Jangan mengubur di dalam sekolah. Tapi dari situ, Bang, anehnya tidak ada satupun yang ditersangkakan, Bang. Tidak ada. Ya udah, setelah itu kan saya bilang jaraknya 2 minggu, Bang. Ditimbun lagi, selesai, nggak ada, Bang. Yang ditangkap nggak ada. Kepala sekolah baik-baik saja. Semuanya aman-aman aja. Jadi perihal sumur itu, Bang, itu tuh ya udah begitu aja tuh, Bang. Nggak ada yang ditersangkakan dan sebagainya kayak gitu ya. Dan kalau ngingat soal sumur, Bang, pasti kan kita langsung notice ya, bahwasanya kayak ini ceritanya Kak Ali nih, nyangkut kan yang saya bilang tadi. Balik lagi nih, Bang, ada Caca, Bang, jangan lupa. Caca, polanya itu masih sama, Bang. Masuknya tuh ke kelas tuh ya masih sama, seminggu sekali. Sama momen-momen tertentu, Bang, ujian, ulangan. Ya dia hanya gitu-gitu doang nih masuknya, Bang. Dan pola yang sama juga setiap dia masuk dipanggil sama guru, ya gitu-gitu lah masih terulang. Nah, singkat cerita nih, Bang. Kita kan study tour ya, jadi akhirnya kita study tour, Bang, yang tadi yang mau dibatalin, jadi nih ceritanya. Tapi Caca nggak ikut, Bang. Tanya dong, Bang, kita tanya. Cak, kenapa nggak ikut? Iya, Jis, aku sakit. Kenapa sih? Kita kan pengen ya satu kelas semuanya berangkat gitu kan. Kenapa sih nggak ikut ya gitu? Nggak apa-apa, Jis, itu. Kalian aja yang berangkat. Jadi kita satu kelas ada 33 orang, Bang, satu kelas. Dari 33 orang itu 3 orang nggak ikut. Termasuk si Caca nggak ikut. Ya udah deh kalau kayak gitu. Nah, jadi udah kita berangkat, Bang. Berangkat ya kan, berjalan dengan bagus nih, baik, udah. Singkat ceritanya lagi nih, Bang, masuk di naik-naikan kelas 3. Caca naik kelas dong, Bang. Padahal waktu itu kita mau study tour nih, Bang, Jawa Bali. Yang nggak ikut Jawa Bali nilainya bahaya nih. Lah bayangin Caca, Bang, nggak ikut Jawa Bali, ya kan? Absennya banyak, naik kelas, Bang. Keren kan waktu itu? Ya udah, kita satu kelas juga nggak mau ngehebohin itu, Bang, terserah gitu loh. Jadi, Bang, waktu kita kelas 3 nih, beberapa hari kemudian Kak Ali datang nih, Bang, ke sekolah. Waktu itu hari Sabtu, Bang, jam 9 pagi dia masuk nih ke kelas kami, karena kebetulan hari Sabtu itu kan emang jam kosong ya. Jadi banyak ekstrakurikuler gitu kan yang memang fokusnya untuk inilah ekskul aja gitu kan, Bang. Kalaupun ada belajar ya dikit-dikit gitu. Jam 9 itu ya memang kosong, dia datang nih, Bang, dengan gaya songongnya nih. Pakai celana, ya kan, celana jeans, baju rumah. Karena kan dia udah lulus, kita udah kelas 3 kan. Dia lulus, dia datang nih, Bang. Tangannya dicagak gini di meja guru, Bang. Saat baru kan badan pinggangnya ini nempel lah ke meja guru kan, kakinya cagak satunya gantung, satunya di lantai gitu. Nah, dia ngomong nih, Bang, dengan songongnya. Udah pada tahu belum berita terbaru sekolah ini, kata gitu kan. Apa Kak? Kami nggak tahu gitu kan. Nah, ini nih Pak Chandra, kenapa? Nggak masuk-masuk kan katanya. Masuk Kakak? Enggak ada yang masuk. Dia itu ngobrol di kelas kan, nggak depan teman-teman kan. Kebetulan yang saya duduknya di depan, jadi nggak ada Kak, nggak masuk kok Kak. Bukan nggak masuk, nggak masuk, katanya gitu. Emang kenapa Kak? Kami bilang gitu kan. Kalian udah tahu cerita ini belum soal gudang? Emang kenapa Kak soal gudang? Ini informasinya A1 nih, valid dari A1 petugas, salah satu petugas di sekolah yang udah berpuluhan tahun kerja di situ kan. Jadi informasinya A1 karena dia memang saksi Kak, juru kunci lah di sekolah itu, dia tahu lah semuanya kan, si bapak-bapak ini. Nah, jadi dia bilang aula
gedung lama lantai 3. Di belakang itu ada gudang. Gudang ini katanya ada kaitannya dengan Pak Chandra yang ngebuat dia nggak masuk-masuk. Kita kan bingung kan? Gudang itu cuma ada meja sama kursi. Kalau dihancurin apa hubungannya sama dia yang nggak masuk? Gitu loh. Apa yang dirugikan gitu loh. Kalau emang itu benda-benda punya dia, barang-barang meja kursi punya dia, ya bawa pulang lah. Kenapa sampai nggak masuk? Ternyata waktu itu dibongkar gak? Awalnya itu gudang dibongkar sama aulanya dibongkar. Dari awal pengerjaan dia udah sakit tuh katanya gitu, udah masuk rumah sakit. Oh gitu. Kami bilang. Tapi kan nggak tahu nih dia sakitnya apa. Cuman yang disampaikan ke kita itu dia tuh senjata makan Tuhan. Makin tanda tanya lagi dong. Apa maksud senjata makan Tuhan? Itu kan kayak berbalik ke dia kak gitu kan. Dia nanam apa ya baliknya ke dia gitu kan. Kok aneh. Kita gitu juga kak. Nah waktu dia ngomong perihal dia gak masuk itu, kita kan hening nih kak. Kayak ngebayangin. Karena beliau Pak Chandra ini dalam seminggu itu tuh memang ada selalu stay di pos security. Kok iya ya bener ini gak ada. Beberapa hari ini beliau nih gak masuk nih. Kemana? Nah setelah cerita itu kak. Selang 1 minggu nih ketemu di hari Senin ya kan tiba-tiba nah ini kejadiannya di 2015 kak bulan Juli waktu itu kenaikan kelas kan di hari Senin itu upacara dan jadwal upacara itu satu angkatan saya kak jadwalnya karena kita kan punya lapangan kecil nggak bisa kelas 1, 2, 3 satu semua tuh kumpul tuh nggak bisa nggak muat kita cuma punya lapangan ukuran lapangan voli waktu itu. Jadi saya kagetnya kok formasi pejabat sekolah nih lengkap. Ada apa? Guru-guru juga lengkap nih, ada apa? Apakah ada pemeriksaan apa, razia atau pemberitahuan apa? Searjen apa gitu loh kak? Atau ada kurikulum yang mau berubah nih? Kami berpikirnya gitu kak. Karena kan kami kelas 3 nih bakal ujian nasional gitu kan. Jadi kami bertanya-tanya gitu kan. Kenapa gitu kan. Nah, pas kita udah mau mulai upacara, yang naik ke podium pembina Kak, Pak Chandra. Nah, makin bingung lagi dong Kak. Secara ada kepala sekolah di situ. Umumnya kalau kepala sekolah nggak ada, diwakilkan diganti sama siapa yang menjadi pembina upacara. Saat itu sekolah kami kayak gitu Kak. Jadi, kok ini ada Pak Chandra, kok malah dia ya? Ibu enggak gitu loh. Kepala sekolah kenapa enggak? Waktu saatnya dia ini enggak memberikan sambutan. Umumnya kan sambutan pembina upacara kan menasihati siswa tentang seragam, disiplin dan lain sebagainya. Tiba-tiba enggak Kak. Dia langsung ngomong, "Saya ini sakit. Saya udah hampir sebulan di rumah sakit koma." Memang keadaan fisik dia tuh kurus Kak, tapi perut tetap buncit. Memang dia perutnya agak buncit ya Kak. Terus pucat Kak. Ya karakter dia yang agak nundukan gini tuh ininya masih. Dan kita kan makin bingung nih Kak. Ada apa? Kok bisa kayak gini nih? Setelah itu Bang, kelang 1 minggu nih masuk di bulan 8 ya Bang ya. Kalau ya bulan 8 Agustus, saya main nih Bang ke gedung pariwisata 1. Saya mau ngobrol nih sama teman gitu kan. Nah, ada teman saya di pariwisata 1 tuh namanya Irna Bang. Ya kan? Waktu itu di hari Selasa jam istirahat Bang. Nah terus si Irna ngomong Bang sama saya. Tahu nggak Jis, waktu renovasi ini? Iya kan renovasinya udah selesai aku bilang kan. Iya. Tapi waktu kemarin kita masih minggu pertama sekolah. Tahu nggak ada tukang bangunan yang jatuh dari lantai 3 ke lantai 2. Ke depan kelas kami jatuhnya. Hah? Kok nggak tahu aku beritanya aku bilang gitu kan. Nah itu kan yang tahu cuma kami doang. Padahal tuh jarak jatuhnya nggak jauh loh Jis. Maksudnya nggak tinggi-tinggi banget tuh enggak katanya. Ya paling jarak-jarak 5-6 meteran lah. Dan tau nggak tukang bangunan itu kayak gimana kondisinya? Dibawa dari sekolah ke rumah sakit dalam keadaan kritis meninggal di rumah sakit. Wah berarti itu makan tumbal. Dan nggak naik Bang di berita Bang.
bersih banget, langsung tuh hilang. Rapi bang, rapi banget, asli rapi. Ya kita masih notice nih, kepala sekolah pasti ada peran, ya kan bang? Nggak mungkin dong, karena kan di kepala sekolahnya. Kayak gitu, ibu-ibu nih kepala sekolah bang. Yaudah deh, saya pikir ya udah, ini saya nggak cerita kemana-mana nih bang, udah saya diem aja kan. Yang tahu cuma kelas mereka, karena kebetulan yang pas di depan kelas mereka bang, kayak gitu. Nah, jadi bang, dari kejadian itu nih yang kita tahu tuang bangunan jatuh dari lantai 3 ke lantai 2 kan waktu itu, kita balik lagi nih ke Caca bang. Nah ini kita masuk waktu ujian nasional 2016. Iya bang, 2016 kita ujian nasional waktu itu di bulan Maret kalau saya nggak salah, Maret ya bang waktu itu. Nah ujian nasional Caca ada bang, ikut 4 hari kita ujian nasional bang, 4 hari. Termasuk ujian kompetensi, Caca masuk nih bang. Setelah itu udah hilang lagi bang, gak ada lagi dia. Ketemu lagi sama Caca pas kita acara perpisahan bang. Kita perpisahan itu ada di luar sekolah ya bang, di gedung. Jadi perpisahan itu kita ngambilnya di hari Sabtu juga bang. Ya hari Sabtu di gedung kita pakaian nih bang, pakai pakaian. Laki-laki tuh pakai jas, pakai kemeja, pakai apa dasi. Yang perempuan pakai kebaya pesta gitu lah bang. Ini acara-acara perpisahan biasa lah sih bang, kayak dimulai dengan seremoni, penampilan adik-adik kelas, kemudian ada pramuka juga tampil, silat, macem-macem lah bang sekolah itu kan. Kemudian kita kan banyak ekstrakurikuler, kita banyak nih bang, ekskulnya banyak gitu kan. Nah di penutupnya bang, penutup acara perpisahan kita dapat kenang-kenangan bang, dapat kayak medali gitu bang. Jadi gitu selesai acara kita salam-salaman bang, maaf-maafan dengan guru-guru. Guru-guru ini udah baris nih di panggung bang, baris kan. Kan gurunya banyak nih bang, ada 60-an kita guru kan. Ya udah salamin semuanya, kenal nggak kenal lu salam aja bang. Nah sambil salam di sudutnya, sebelum nyalam tuh kita di barisan guru yang pertama tuh bang. Jadi kan mereka tuh kayak lingkar letter U gitu bang. Nah pas di sininya nih, nah itu mereka pengkalungan medali bang. Waktu itu Caca datang karena momen terakhir kan, nggak mungkin nggak datang kan. Sebelum salaman kita dikalungin dulu bang, kayak layaknya ini loh bang, medali kayak orang-orang yang juara gitu, nah dikalungin, dipakein gitu loh bang. Nah kebetulan ya semuanya kan bang, termasuk Caca juga sama nih bang, dipakein medali gitu semuanya udah. Nah udah selesai nih acara pulang. Kurang lebih sebulan saat libur itu bang, tiba-tiba saya ditelepon sama mamanya si Caca, bang, Jis bisa main ke rumah tante nggak, katanya gitu. Boleh tante, kebetulan emang rumah Caca sama rumah saya tuh nggak jauh bang. Nah Caca tuh baru pindah, karena memang saya bilang aja tuh karena dia baru pindah bang. Jaraknya mungkin 15 menitan lah. Bisa tante, yaudah Sherlock aja tante biar Ajis kesana kayak gitu. Yaudah nggak apa-apa di Sherlock kayak gitu. Nah kenapa mamanya Caca bisa ngubungin saya bang? Karena memang dulu kan kita kan pariwisata ada perhotelan juga kan, bahas soal hotel. Jadi guru tuh waktu itu ada buat tugas kelompok. Kebetulan Caca tuh selalu jadi kelompoknya saya bang, satu tim sama saya. Karena kan guru tuh nggak mau ribet bang. Jadi barisan 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Nah 4 itu ya saya, Joni, Caca dan teman-teman yang lain kan. Ya udah nih, mamanya Caca itu GM di salah satu hotel bang. Menang dong kami bang, ya kan. Ya udah langsung akses nih, Ca, hubungin aja mama, kita kesana main gitu kan. Jadi kita main. Jadi saya tuh ketemu mama Caca tuh udah sering bang. Dalam urusan ya kayak gitu, soal hotel, tugas dan lain sebagainya kayak gitu kan. Nah jadi yaudah ngobrol-ngobrol lah sama mama Caca kan. Pada akhirnya emang kita dia tahu nomor saya itu dari Caca bang, mintanya. Bukan saya yang nyimpen tuh enggak gitu kan. Jadi yaudah. Karena memang kebetulan saya juga tahu bang, orang tua itu teman-teman tuh saya pada kenal gitu kan. Apalagi sama mama Caca kan. Karena saya datang ke rumahnya kan, ke rumah Caca. Siang-siang tuh bang, jam 11 waktu itu. Saya berdua sama teman saya. Pembahasan pertama, ini saya datang nih bang. Di rumah tuh cuman Caca sama berdua sama mamanya bang. Abangnya lagi kuliah kan. Jadi, Assalamualaikum. Ayo Jis masuk Jis gitu kan. Masuk kan, saya duduk bang. Saya duduk ngebelakangin pintu bang. Ini pintu nih, ini saya duduk. Mama Caca di sini depan saya, Caca di sebelah saya bang, kiri. Ngobrol nih bang. Ya tante gimana tante, saya bilang kan.
Jis mau nggak kerja katanya. Mau dong tante kalau kerja gitu kan. Ada nih kerjaan di hotel katanya. Wih mau lah tante kalau di hotel. Saya bilang gitu kan bang. Tapi di Malaysia. Waduh jauh banget saya bilang gitu. Gak apa-apa lah Jis cari pengalaman. Toh kamu juga punya kemampuan kok katanya gitu. Tante yakin kamu bisa. Jadi sendiri aja tante saya bilang gitu kan. Ya gak apa-apa ajak aja teman-teman yang lain kalau ada yang mau katanya gitu. Yaudah deh ntar Ajis ajakin ya teman-teman yang lain. Nah baru tiba-tiba nih bang. Ajis kan gak mau ngebahas apa-apa ya. Cuman sekarang obrolannya mau ngebahas soal kerjaan. Mamanya tiba-tiba cerita bang ke saya. Cerita Jis, apa? kalian kemarin pas perpisahan kemana abis itu? Ajis langsung pulang tante. Karena kebetulan ada mau pergi sama mama. Ajis bilang gitu kan. Emang kenapa tante? Nggak tahu nih. Pulang-pulang sampai di rumah 3 hari nggak bangun-bangun. Hah? Tiga hari? Kaget saya bang. 3 hari nggak bangun-bangun tante. Iya Jis, nggak bangun-bangun. 3 hari 3 malam. Tapi nafasnya masih ada tante. Sedangkan lugunya saya ngomong gitu bang. Tapi nafasnya masih ada tante. Ada. Dibangunin nggak bangun-bangun Jis. 3 hari 3 malam. Kalian perpisahan hari Sabtu kan? Katanya. Iya tante. Sabtu, Minggu, Senin malam dia baru bangun. Nah jadi gini. Waktu itu tante biarin dia nyampe rumah tuh mau sorean lah. Tante biarin mungkin kecapean. Dia bangunnya Minggu. Tante pikir dia bangunnya Minggu. Ternyata nggak bangun-bangun nih anak. Masih pakai seragam kebaya bang. Ternyata nggak bangun-bangun Jis. Malam Seninnya tante telepon Pak. Guru kalian sana telepon. Namanya Pak Didi. Apa hubungannya dengan Pak Didi tante? Saya bilang gitu kan. Oh Ajis belum tahu ceritanya ya? Belum tante. Jadi gini Jis. Ini tante tarik nafas bang ceritanya. Tante telepon lah Pak Didi. Pak, Caca gak bangun-bangun Pak. Dari kapan? Dari pulang perpisahan. Yaudah Bu, besok saya kesana. Oke. Ini cerita mamanya Caca nelfon Pak Didi malam Senin Pak. Seninnya datang Pak Didi ke rumah Caca. Dia berdiri bang. Ini Caca baring ya bang di ruang tamu. Dia berdiri. Ngeliatin gayanya gini bang. Bu, ini medalinya dilepas. Jangan dipakai. Dilepasin. Dibuka bang. Ngomong. Bangun bang. Ternyata bang. Di medali itu. Yang ngasih Caca medali bang. Pak Chandra. Yang ngalungin ya Pak Chandra. Memang udah disetting Pak Chandra yang ngalungin. Merinding bang ceritanya. Asli bang. Beneran tuh. Buang. Caca gak punya medali lagi sekarang. Dibuang. Terus. Tau gak bang. Dalam proses Pak Didi datang. Nyembuhin si Caca saat itu bang. Tiba-tiba. Mamanya si Caca. Kan emosi bang. Kenapa anak aku sih yang diginiin? Kurang ajar memang si Chandra. Disebut dia namanya bang. Lagi-lagi nih bang, Pak Didi dari awal udah ngasih tahu nih. Jangan pernah nyebutin namanya. Datang bang. Chandra beserta dengan makhluk peliharaannya berdiri di depan pintu. Tapi gak bisa masuk. Jadi Pak Didi langsung bilang, jangan disentuh, tuh lihat. Datang kan? Mama Caca bisa ngeliat bang. Terdiam bang, udah. Terdiam mereka dua-dua. Itu kan cerita mamanya Caca ngejelasin soal Pak Didi nih bang. Iya kan? Nah waktu mamanya cerita ke saya bang. Kesebut lagi bang nama itu. Dan bener-bener datang bang. Kita berdua nih bang, bertiga sama Caca ngeliat memang di belakang. Kita langsung lihat. Beliau tuh ngeliatin matanya merah bang. Merah dengan begu ganjeng bang. Kita namanya begu ganjeng ya. Lidahnya melet bang sampai lantai bang. Warnanya kayak hijau-hijauan bang. Kupingnya. Itu kita tiga-tiga bang terpaku bang. Kayak. Ya karena saya kan belakangin pintu bang. Saya gak mau ngeliat lagi bang.
Jadi kita sama-sama gini sambil istighfar, sholawatan, gitu bang. Nah, jadi wujudnya tuh gini bang, mukanya tuh bulat bang, ya, kupingnya agak naik gini bang, lidahnya tuh sampai ke lantai bang, lidah, tangannya panjang bang, tuh ngeliatin. Jadi posisinya Pak Chandra di sini bang, di depan, ya kan. Makhluknya tuh di sini, Bayu Ganjangnya bang, sini, di sini. Tuh ada 4 atau 5 lah gitu. Tuh ngeliatin kita bang, beneran gitu. Mata Pak Chandra tuh merah bang, natap. Biasanya kan cuman, ya udah, maksudnya nggak mau diliatin lagi lah bang. Oke, udah. Dia bang, udah istighfar. Itu siang bang, padahal bisa loh bang, siang-siang datang. Tapi itu bukan manusia ya bang. Pak Chandra tuh bukan manusianya yang datang bang. Nggak tahu tuh jin berbentuk apa dia datang kayak gitu. Itu saya udah nggak bisa ngomong kayak aduh gimana ya. Karena itu serem banget bang. Kebayang sampai sekarang di pikiran saya bang. Tingginya kurang lebih sama dengan Pak Chandra bang. Mungkin sekitar 170 lah kali. Sama. Jadi kan bang, waktu setelah kita bertiga nih ngelihat sosok di belakang bang, siang-siang lah bang waktu itu jelas banget bang, asli. Jadi kita diam dulu bang sebentar, mamanya kan ngomong, udah Jis, istighfar, sholawatan ya kita semuanya. Maaf ya tante jadi salah sebut gitu kan. Karena emosi masih ke bawah bang, kenapa anak saya sih kayak gitu kan waktu itu. Jadi setelah udah beberapa, mungkin ada sekitar 10 menitan bang, kita diam diri semuanya. Coba ngelihat lagi ke belakang, udah bersih bang, netral lah, udah aman. Akhirnya saya gali lagi dong bang, pertanyaan yang lain. Tante, itu kan tadi perihal Caca yang make itu kan, yang dia 3 hari 3 malam gak bangun dan pada akhirnya dibangunin Pak Didi. Terus kok Caca bisa jarang masuk sekolah tuh kenapa tante? Nah, di sini saya dapat jawabannya semua bang. Jadi gini bang. Jadi ternyata bang, ini kita ngebahas Pak Didi dulu ya bang. Pak Didi itu sudah ditugaskan sama kepala sekolah untuk nge-backup semua siswa yang kira-kira bakal jadi tumbal tahunan bang. Tumbal tahunan? Jadi kenapa Pak Didi itu pertama kali masuk ke kelas kami ngeliatin semuanya bang, ya kan, 10 menit tengokinnya semua baru dia ngecek absen. Karena itu udah perintah dari kepala sekolah bang. Ketika ada diperhatikan dia siswa yang 3 hari berturut-turut lebih bang, 4-5 hari dia nggak masuk tanpa kabar bang, itu Pak Didi memang ditugaskan untuk datang ke rumahnya bang. Segitunya? Ke rumah siswa itu. Segitunya? Memastikan nih anak beneran sakit medis atau akan menjadi tumbal. Kayak gitu bang. Makanya Pak Didi itu pola dia masuk ke kelas kami itu nggak pernah lama bang, bentar. Karena dia keliling bang. Itu setiap hari dilakukan bang dia. Keliling deh bang, ngecek. Jadi juga paham lah bang yang begitu-begitu kan. Nah, jadi si Caca ini bang diizinkan sama sekolah untuk memang tidak masuk. Dia masuk dalam keadaan momen-momen tertentu aja. Ujian, praktek, apa semua segala macam yang penting-penting. Kita kan tadi lah dia udah jarang masuk, nggak ikut study tour, naik kelas juga. Kok enak banget nih anak. Ternyata yang dapat izin bang. Dapat izin dari pihak sekolah. Terus bang, selain itu cerita soal Pak Didi nih bang. Soal mamanya si Caca dulu nih bang. Saya tanya dong, tante, bukannya kalian nih ada hubungan darah ya sama Pak Chandra? Ingat gak bang? Yang si Caca sama si teman saya Irma ya, yang dia 2 siswa susulan. Kan mereka bilang nih, kami ini saudaraan dengan Pak Chandra. Iya kan? Saya tanya dong ke mamanya, bener gak tante? Tante masih ada hubungan darah saudara dengan Pak Chandra? Oh nggak ada. Nah kemarin kan ada kan? Caca ngomong kayak gitu. Ya nggak apa-apa Jis, itu biar ini aja gitu kan. Kami telat masuk gitu loh bang. Biar aman aja gitu loh maksudnya. Oh pantesan. Saya bilang. Tahu nggak Jis? Waktu pengumuman itu, penerimaan siswa kan pakai nilai itu bang. Yang masuk yang enggak, yang ujian mana yang ujian mana yang enggak gitu kan. Mamanya Caca tuh nungguin Caca ujian bang. Karena Caca masuknya tuh enggak dari jalur lolos nilai enggak, tapi dia harus ujian tes lagi. Nah waktu Caca ujian,
Waktu itu di hari Rabu kata Mama Caca Bang ya. Hari Rabu pagi, karena mulai hujannya pagi, jam-jam 9, Mama Caca nungguin nih Bang. Di tempat ruang tunggu yang ada kaca yang saya bilang Bang. Kan kita letter U ya sekolahnya kan, ada ruangan kaca, ada bangku di situ Mama nungguin. Tiba-tiba disamperin sama Pak Chandra Bang. Nyamperinnya gini Bang. Ibu, saya minta maaf ya Bu, kalau saya ada salah. Mama Caca bingung dong Bang. Kok kita baru ketemu loh. Saya nggak kenal. Dalam hati dia Bang ya. Kita belum pernah ketemu, baru ini ketemu dan nggak kenal. Nggak ada interaksi sebelumnya. Lu kenapa minta maaf dalam hati? Tapi karena Mama Caca nggak mau ribet nih Bang, Mamanya cuma bisa bilang, iya nggak apa-apa Pak. Saya juga minta maaf ya Pak kalau saya ada salah. Digituin. Tahu nggak maksudnya apa Bang? Pak Chandra minta maaf ke Mama Caca. Dalam artian anaknya mau jadiin tumbal Bang. Bapaknya udah minta maaf duluan. Gila nggak Bang? Ampun banget Bang, asli. Mamanya cerita di rumah di saat itu juga Bang. Jadi aku dipanggil ke rumah dia itu hanya untuk ngebahas itu sebenarnya intinya. Nah, jadi Beo Ganjang itu versinya ada banyak. Dan sebenarnya suku itu Bang, kenapa setiap lahir, kebanyakan ya Bang, kebanyakan setiap mereka lahir itu tergantung orang tua ataupun kakeknya mau ngasih penjaga atau tidak. Kalau mau dikasih penjaga Bang. Tujuannya sebenarnya bagus kok Bang. Jaga badan sama jaga tanaman. Kayak gitu Bang. Jaga kebun Bang. Jadi sebenarnya peruntukannya seperti itu. Tidak untuk ngejahatin orang, tidak untuk ngebunuh, apalagi nyakitin, nyelakain orang. Tidak untuk itu Bang sebenarnya. Nah jadi perihal bentuk pun juga beda-beda sih Bang. Yang dilihat masing-masing. Ada yang ngelihatnya kecil segini, Beo Ganjang. Ada yang ngelihatnya tinggi, ya gitu-gitu. Itu versinya beda-beda sih Bang. Mungkin ya menurut kita Bego Ganjang di Sumatera, menurut orang lain mungkin itu bisa butuh ijo kah atau apakah, beda-beda Bang. Jadi berdasarkan daerah aja sih Bang sebenarnya. Tapi kalau di suku itu memang dikenal dengan Bego Ganjang Bang. Nah, Jis, kepala sekolah gimana tuh ngadepin kejadian kayak gini? Nah, jadi gini Bang, kalau perihal kepala sekolah, ya kan, kebetulan memang ada di satu momen, waktu itu di bulan 3, di bulan Maret 2016, nah kita main nih ke ruangan kepala sekolah nih Bang, itu sekitar kita masuk dari jam 9, Bang waktu itu ke ruang kepala sekolah untuk meminta bantuan nih Bang, support dana untuk kegiatan praktek kita gitu kan. Nah, tujuan kita kan untuk ini Bang, bawa proposal, ini Bu, kegiatannya begini gitu kan, ngejelasin. Nah, jadi ibu itu harusnya kan normalnya kalau misalnya kita nanya apa, jawabnya sesuai dong, gitu kan. Ini enggak Bang, dia langsung, ya gimana ya Nak, Ibu juga ngerasa gimana ya dengan sekolah ini. Kita juga langsung diem Bang. Tadinya saya ngobrolnya tegak gini Bang duduknya, jadi mundur Bang. Maksudnya gimana Bu? Kayak gitu kan. Nah, ibunya bilang gini, kalian tahu nggak kenapa ibu renovasi nih semua sekolah? Musola yang kecil ibu besarin, kayak gitu. Jadi musola kami itu sebelumnya Bang cuma bisa muat untuk 15 orang lah Bang. Ini bisa jadi besar Bang, bisa muat jadi 60 orang gitu kan. Memang dipindahin bukan dibesarin Bang, memang dipindahin dia Bang, lahan kosong tuh di sekolah kan langsung dibangun dipindahin. Yang tadi nggak punya taman-taman dibuatnya taman-taman gitu kan. Yang ini sekolah nih dari kita udah mau 3 tahun di sekolah nggak pernah dicat nih Bang tampilnya depan gitu kan. Dicat, diperbarui. Ya, Ibu inilah yang bisa Ibu buat untuk sekolah kita ini katanya. Gimana lagi Bu gitu kan, memang harusnya begitu gitu kan. Ibu juga diserang katanya gitu. Makin saya duduknya jadi nyadar jadi gini Bang. Penasaran kan? Bu, maaf nih sebelumnya saya bilang. Diserang nih maksudnya gimana Ibu gitu kan. Ibu setiap minggu tuh berobat ke Besilam. Jadi Besilam itu Bang satu daerah. Nah jadi tuh daerah Binjai tuh naik ke atas lagi tuh Bang.
Itu tempat para kiai-kiai itu bang. Ibu setiap minggu udah selama setahun ini nggak pernah putus kesana terus bersilang. Emangnya kenapa bu harus berobat ke situ gitu kan? Ibu tuh hampir tiap malam nggak diserang. Maksudnya serang gimana bu? Gitu kan? Ibu kena serangan gaib nggak? Ibu tuh nggak lepas dari zikir. Dia tunjukin bang, dia tuh ada dapat amalan dari kiai yang di Besilang, kertas gitu bang. Doa-doanya bang. Nih, ini memang harus ibu baca terus, jangan sampai lepas, terutama di malam hari. Jadi serangan itu tuh setiap malam tuh bang. Sehingga dia dapat, biar hatinya tergerak untuk berubah untuk mengubah sekolah itu bang, renovasi itu dari situ bang, Besilang. Dia rapihin bang, ternyata ada beberapa kiai situ yang memang menyarankan bongkar nih sekolahnya, diperbaiki, renovasi kayak gitu bang. Nah itu dari beliau tuh bang, pengakuan dari kepala sekolah. Nah selama 3 tahun sekolah di situ, Kak Aldi sendiri itu pernah ngalamin kejadian nggak? Nah jadi kemarin Kak Ali udah pernah cerita nih bang, ya kan, ada tumbal yang 2 tahun di atas dia nih bang, kakak kelasnya. Kan belum ada nih, ada tumbalnya perempuan bang, dan meninggalin di rumah sakit. Terus Jis, pernah ada gak yang lihat secara langsung sosok Begu Ganjang tersebut? Ada, kebetulan tetangga saya bang, tetangga rumah. Jadi dia tuh ngevideoin di ruang kaca bang, yang menuju ke ruang guru sama ke tangga kanan kiri. Dia tuh iseng bang videoin. Nah dia kerekam dia tuh bang, sosok Begu Ganjang. Nah yang dia lihat itu yang lidahnya melet sampai ke bawah. Itu di HP bang kerekam waktu itu. Dan kita ditunjukin bang, tapi bukan di sekolah, di rumah. Dan itu langsung disuruh mamanya hapus. Karena dia sendiri nggak kuat bang ngelihatnya. Itu sempat heboh nih di rumah gitu kan. Cuman ya udah selesai kayak gitu, udah dihapus. Kalau untuk kabar satpam setelah kejadian itu gimana sih? Nah jadi kabar security kita itu bang, waktu kita kelas 2 mau naik-naikan kelas 3, itu waktu liburan bang kami masuk sekolah udah ganti lagi security. Udah resign. Nah, ada area khusus gak sih di sekolah yang berkaitan dengan sosok Begu Ganjang? Ada bang, posisinya. Jadi Begu Ganjang ini bang, ada di gedung lama. Jadi gedung lama itu kan ada tiga lantai ya bang. Lantai 1 itu sumur, di tangga kiri bang khusus siswa, di bawah tangga tepatnya. Kemudian gudang yang tempat Begu Ganjang ini di lantai 3 bang, di belakang aula. Di situ. Nah kalau kita ngelihat sekilas gudangnya seperti apa ya, layaknya gudang sekolah bang. Tapi di situ bang rumahnya. Jis, terakhir Jis, kabar Caca gimana itu? Kabarnya Caca sekarang alhamdulillah dia sehat bang. Ya. Tapi wajahnya belum berubah kayak semula pertama kali kita ketemu. Sekarang dia udah nikah bang, udah punya anak 2. Oke Jis, sebelum gua tutup, boleh kasih pesen ke teman-teman yang lagi nonton mengenai cerita yang tadi lo sampaikan. Nah jadi terkhusus buat adik-adik saya dan juga yang mahasiswa juga khususnya, jangan terlampau dekat dengan guru. Boleh dekat sama guru itu boleh, untuk mengambil ilmu, menimba ilmu itu berbuat baiklah dengan guru kayak gitu, tapi tidak harus dengan kecantol dengan urusan cinta, karena juga bahaya kayak gitu. Nah kemudian yang harus saya sampaikan adalah sekolah saya ini bagus bang sebenarnya. Kualitasnya itu benar-benar bagus. Karena di zaman saya bang, kita 3 tahun tuh ikut Olimpiade Nasional, itu nggak keluar dari juara 1 bang. Terus juara 1. Kayak gitu. Olimpiade apapun bang, kita juara. Dan juga pertukaran siswa, pelajar ya bang, pelajar Indonesia-Jepang, itu sekolah kami bang. Ya memang ada pertukaran itu. Jadi memang sekolah kami itu value-nya tinggi bang. Ini sekolah favorit bang, SMK kami ini sebenarnya. Jadi kalau untuk kualitas belajar mengajarnya itu cukup oke bang, benar-benar oke. Nah kemudian kalau sekarang nih, kemarin saya udah main nih ke sekolah kan bang, setahun yang lalu saya ketemu dengan Pak Didi. Nah miris bang kabar tentang sekolah, kualitasnya sekarang udah menurun. Kenapa? Ada sistem zonasi bang. Kalau kita kan dulu masih pakai nilai bang, NIM. Kalau sekarang udah pakai zonasi. Nah mungkin kalau ada orang kementerian atau pemerintahan yang dengerin ini,
segera hapuslah zonasi itu, karena sekolah negeri itu memang untuk apa ya bang, orang-orang yang memang niat belajar bang, karena kan gratis ya, bukan untuk males-malesan gitu kan. Bagus sih bang kalau untuk bagus pakai NIM bang, jangan pakai zonasi, intinya seperti itu. Oke, itu tadi ya pesan dari Mas Ajis. Terima kasih Mas Ajis udah datang ke Lentera Malam. Dan untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentera Malam dan Mas Ajis izin pamit. Bye.